Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Azia Syahidah. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan angkatan 2022 dari offering A22. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah web edukasi, yakni Blocky Games. Sebetulnya baru kali ini saya mengetahui ada web edukasi yang mempelajari pemrograman secara sederhana berupa Blocky Games. Ternyata Blocky Games ini memiliki banyak kelebihan. Kelebihan yang pertama yakni interaktif. Dalam Blocky Games web edukasi ini menyediakan konsep-konsep pemrograman sederhana dalam permainan yang interaktif sekaligus menyenangkan, membuat pembelajaran ini serasa menarik untuk orang awam atau pemula. Selanjutnya ada visualisasi pemrograman. Dengan lingkungan pemrograman visual, pemula atau orang awam yang mengoperasikan web ini dengan mudah memahami konsep pemrograman. Jadi tanpa perlu pengetahuan tentang sintaks, bahasa pemrograman tertentu. Lalu ada tingkat kesulitan atau level. Nah, dalam web edukasi Blocky Games ini terdapat level-level atau tingkat-tingkat dalam menyelesaikan sebuah masalah yang disajikan. Jadi, memungkinkan pengguna untuk meningkatkan keterampilan pemrograman mereka secara progresif. Nah, selain kelebihan, sayangnya web edukasi Blocky Game ini memiliki kekurangan juga. Yang pertama, yakni keterbatasan untuk pembelajaran konsep lanjut. Meskipun web edukasi Blocky Games ini baik untuk memahami konsep awal dasar pemrograman, mungkin saja memiliki keterbatasan dalam mengajarkan konsep pemrograman yang lebih lanjut, lebih kompleks seperti itu. Kemudian ada ketergantungan. Ketergantungan yang dimaksud di sini yakni ketika orang terbiasa memakai web edukasi Blocky Games ini untuk belajar konsep dasar, mereka cenderung sulit untuk beralih dari konsep dasar ke bahasa pemrograman yang sesungguhnya. Nah, ketika saya mencoba Blocky Games ini, terdapat beberapa petunjuk pada level-level tertentu yang menurut saya kurang dapat saya pahami atau kurang jelas, sehingga memperlama durasi waktu dalam mengerjakan. Kurangnya akses pengendalian dari pengajar. Maksudnya, web edukasi Blocky Games ini menurut saya terlalu terbuka, terlalu umum, sehingga saat kita mengerjakan, langsung mengerjakan. Tidak ada laporan seperti siapa yang mengerjakan, sampai mana ke pengajar, tidak ada login nama untuk laporan ke pengajar. Jadi menurut saya lebih baik ada seperti sebuah akses yang dapat dikendalikan oleh pengajar, sehingga pengajar itu bisa tahu, memantau para peserta didiknya sampai mana, dan nanti juga bisa diberi arahan jika mereka merasa kesulitan. Yang pertama yakni kurangnya pemahaman guru. Implementasi Blocky Games dalam pembelajaran dapat memungkinkan terhambat karena kurangnya pemahaman guru atau pendidik tentang cara menggunakan web edukasi ini secara efektif dan efisien. Kurangnya infrastruktur teknologi juga menjadi penghambat dalam implementasi Blocky Games ini. Dapat diketahui di Indonesia sendiri penyebaran teknologi atau internet belum secara merata. Jadi sekolah atau lembaga pendidikan yang kurang memiliki infrastruktur teknologi akan mengalami kesulitan dalam menyediakan akses yang memadai untuk menerapkan platform online seperti Blocky Games ini. Selain hambatan dalam implementasi, terdapat juga tantangan dalam implementasi. Yang pertama yakni integrasi dalam kurikulum. Indonesia sendiri mungkin di beberapa kota besar sudah menerapkan pembelajaran pemrograman bagi anak SD, SMP seperti itu. Implementasi web edukasi Blocky Games ini belum bisa dilakukan secara merata dan efisien karena melihat kondisi dari sekolah di beberapa daerah berbeda-beda sesuai dengan kesiapan mereka. Dukungan administratif. Nah, dukungan administratif ini juga sangat penting untuk pengimplementasian Blocky Games ini. Dengan adanya dukungan administratif ini dari pihak sekolah maupun dari pihak-pihak yang memiliki wewenang, Blocky Games ini dapat diimplementasikan dalam lingkungan pendidikan secara efektif. Seperti dukungan administratif, mengadakan pelatihan untuk guru, kemudian mengadakan internet untuk menjalankan web edukasi ini, dan lain-lain. Terakhir yakni tantangan yang datang dari teknologi itu sendiri. Nah, ini maksudnya jika Blocky Games itu yang seperti saya kerjakan, yang seperti di-share oleh Bapak Henry, itu terlalu umum sehingga
di platform seperti YouTube dan lain-lain terdapat kunci jawaban dalam mengerjakan Blocky Games ini. Jadi menurut saya ketika sudah menyebar kunci jawaban itu, maka penerapan Blocky Games ini akan kurang efektif bagi pemahaman konsep dasar pemrograman. Demikian itu tadi penjelasan review web edukasi Blocky Games dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.